dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menerima Al-Quran ini itu secara berangsur-angsur, kemudian didatangkan oleh Allah melalui malaikat Jibril agar kemudian Rasulullah mengajarkan kepada umat manusia, sahabat-sahabatnya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran surah An-Najm, ma dalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah yang diucapkannya itu menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain apa yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Tuh, makanya saudara, Nabi Muhammad itu tidak membaca Taurat. Nabi Muhammad itu tidak membaca Mazmur, tidak membaca Injil. Nabi Muhammad itu tidak melakukan kemudian angket, kesaksian-kesaksian. Disaksikan oleh orang-orang, ini loh, habis itu dia nulis. Ada orang bersaksi, habis itu dia tulis. Ada orang bersaksi, habis itu menulis. Ada orang yang menyalin, habis itu dia salin ulang. Itu Nabi tidak kayak begitu, tidak seperti dengan Bible. Nabi Muhammad hanya mendapatkan satu guru saja, yaitu Allah melalui kurirnya Roh Kudus. Beliau tidak melakukan penyelidikan selayaknya kitabnya orang Kristen melakukan penyelidikan, membuat kemudian tulisan-tulisan yang dihasilkan dari catatan-catatan peristiwa yang ditulis berdasarkan kesaksian-kesaksian orang yang tidak jelas. Kalau Rasulullah sumbernya hanya Roh Kudus, tak ada dari yang lain. Melakukan penelitian, ada disaksikan oleh ini, dicatat. Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Al-Quran semuanya adalah wahyu dari Allah melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran ketika datang kepada Rasulullah, Rasulullah tidak mengetahui kemudian kelak ke depan akan seperti ini adanya, kelak ke depan akan begini adanya. Tetapi Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya apa yang terjadi. Apa yang ada dalam Al-Quran betul-betul terjadi pada masa sekarang ini. Seperti itu, Bung. Jadi wahyu datang kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, sahabatnya kemudian menghafalkan, sahabatnya kemudian menuliskan. Ada enggak yang mampu merubah Al-Quran? Tak ada. Kekuatan apa yang bisa merubah Al-Quran? Tak ada. Tak ada satupun kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu merubah Al-Quran. Kemana Al-Quran pergi? Al-Quran akan mempertahankan kalimatullah, kalimat-kalimat Allah, tidak menggantikannya dengan perkataan-perkataan manusia. Berbeda dengan Bible, perkataan Tuhannya tak ada lagi, yang muncul di dalamnya hanya terjemahan. Terjemahan itu bukan firman Tuhan, makanya terjemahan itu bisa dikoreksi, bisa direvisi. Kalau Al-Quran tidak boleh direvisi, Al-Quran tidak bisa dikoreksi. Yang dikoreksi adalah terjemahannya, karena terjemahan itu bukan firman Tuhan. Terjemahan itu adalah bahasa manusia yang dituliskan untuk memaknai, mengerti apa maksud daripada isi daripada firman Tuhannya. Bible sudah tak ada firman Tuhan, yang ada cuman terjemahan. Jadi terjemahan Bang Suma ketika masuk ke meja Bang Handi, dianggap Bang Handi terjemahan Bang Suma keliru, maka Bang Handi merevisi terjemahan Bang Suma. Masuk kemudian terjemahan Bang Suma ke meja saudara Daun, Daun merasa ini nggak cocok lagi, maka Daun juga merevisi dari terjemahan dari Bang Handi. Begitu seterusnya. Terjemahan saudara Daun masuk ke meja Adinda Natalia. Adinda Natalia melihat, oh ini sudah nggak cocok dengan zaman. Diganti lagi, diganti lagi, diganti lagi. Yang tadinya babi berubah menjadi kucing. Nah, contoh seperti itu adanya. Artinya berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran Allah mengatakan, aku yang mewahyukan, aku juga yang menjaganya. Dan Alhamdulillah sampai hari ini Al-Quran tidak pernah digantikan dengan kalimat manapun. Al-Quran tetaplah Al-Quran. Adapun terjemahan itu hanya upaya manusia untuk mengerti apa kandungan Al-Quran tersebut. Demikian. Masya Allah.
Itu saya dengar penjelasan Bang Zuma itu luar biasa sekali, Bang. Semoga Alhamdulillah. kita semua umat Muslim yang masih setia sama ajaran Nabi Muhammad SAW bisa mendapat syafaat nanti di akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya Allah ya Pak. Jadi itu aja, Bang Handi, Bang Zuma, Mbak Natali, Siap. Bang Kian. Terima kasih Baik. semuanya. Terima kasih. Pacarnya Bang. masih ada itu. Masih ada, Bang. Masih ada. Pertanyaannya Masih Bang, bagaimana respon yang bertanya itu di belakang? Ada harus responnya seperti apa gitu loh? Terima kasih atas penjelasannya, Bang. Sama-sama. Mudah-mudahan Ada- semoga kamu dapat hidayah. Amin, Amin. ya rabbal alamin. Saya boleh memberikan sedikit hadiah dari Al-Quran, boleh ya? Boleh Guru Dak. Ya, 1 menit lah insya Allah. Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah An-Nahl ayat 119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma inna rabbaka lilladina 'amilus su' bijahalah tsumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu mengampuni dosa-dosa orang yang mengerjakan kemudian kesalahan karena kejahilan, karena kelalaian, karena kebodohan. Kemudian mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang terhadap orang yang mengerjakan kebaikan setelah bertaubat. Itu kata Quran. Saya ulang, summa inna rabbaka lilladina 'amilus su'. Sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohan. Maksudnya melakukan satu prosesi agama karena jahil, karena bodoh, bukan karena belajar. Setelah itu kemudian mendapat hidayah, mereka bertobat, memperbaiki diri. Dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada saudari saya. Silakan, terima kasih. Ya, Bang Daun. Silakan ditanggapi Bang Daun. Iya, Bang. Bang Daun. Makasih, Bang. Ya. Terima kasih banyak atas penjelasan sama Sama-sama. ujarnya Bang Zuma. Ya, mudah-mudahan ini pacar saya mau lagi semangatnya, Bang, lagi semangat untuk mempelajari Islam. Dan kebetulan juga kan Alhamdulillahirrabbilalamin. di saat Bang Zuma live, saya selalu dikasih nonton debat-debat di YouTube-nya Donditan, YouTube-nya Bang Zuma dan lain-lain. Ya, semoga saja beliau dapat hidayah lah. Amin ya Allah ya Pak. Amin. Ya, satu pertanyaan lagi, Bang, terakhir, Bang, bisa? Boleh, Bisa. boleh. Ya, saya pribadi ini, Bang, bukan pertanyaan dari pacar saya. Ini saya pribadi. Ini kan rukun iman yang keenam kan percaya, mengimani Siap. qada dan qadar. Berarti percaya sama ketetapan Allah. Siap. Nah, pertanyaan saya, sebelum kita diciptakan, dunia diciptakan, manusia diciptakan, apakah Allah sudah tahu segala sesuatu? Si Iya. fulan masuk neraka, si fulan Betul. masuk surga. Benar sekali. Terus kita apa yang kita harus lakukan, Bang? Kalau misalnya kita berada di posisi orang-orang kafir, ya, Bang. Iya. Orang-orang kafir yang udah ditentukan oleh Allah jauh-jauh dari sebelumnya, kita udah masuk neraka, Bang, karena tidak ikut agamanya, itu ya, Bang. Iya. Jadi apa yang harus orang-orang di luar Islam lakukan, Bang? Sementara apa ketetapan yang Allah tetapkan itu, dan kadar itu, Allah udah mengetahui si fulan masuk neraka, si ini masuk surga. Gimana itu, Bang, penjelasannya, Bang? Makasih. Iya, baik. Jadi di dalam Al-Quranul Karim
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebelum kita masuk ke dalam neraka dan sebelum kita masuk ke dalam surga. Apa kata Allah? Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yakfur. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sekarang pertanyaannya adalah, adakah orang-orang Kristen ini dipaksa untuk menyembah Yesus? Tolong jawab saya, Bang. Abang? Ya. Adakah orang-orang Kristen ini dipaksa untuk menyembah Yesus? Tidak, Bang. Tidak. Adakah kemudian orang-orang Islam ini dipaksa untuk menyembah Allah? Saya tidak tahu, Bang. Nah, tidak adalah ikrah fiddin. Tak ada paksaan. Kata Allah, wa qulil haqqu mir rabbikum. Yang mau beriman silakan beriman. Kalau Anda tidak mau beriman, jangan beriman. Kehendak free will itu ada pada diri manusia. Bagaimana dengan pertanyaan tadi? Allah tahu tidak bahwa si fulan akan ke neraka? Tahu? Tahu. Allah tahu enggak bahwa si fulan akan ke surga? Tahu. Tetapi apakah Allah yang menyebabkan kemudian dia ke neraka atau dia ke surga? Bukan. Lalu siapa yang menyebabkan kemudian mereka ke surga? Ya mereka sendiri. Siapa yang menyebabkan mereka ke neraka? Ya mereka sendiri. Buktinya apa? Hari ini ada nggak kemudian Pak Bom dilarang kemudian untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada. Ada nggak kemudian dia dipaksa untuk menyembah Yesus? Tak ada juga. Itu pilihannya. Yes. Itu pilihannya. Coba kalau mereka ditanya, wahai saudara Kristen, ya paman, kenapa Anda nggak menjadi Muslim? Kenapa Anda nggak menjadi Islam? Oh, saya nggak mau. Islam itu begini, Islam itu begitu. Ada yang memaksakan dia untuk mengatakan itu? Tidak ada. Mereka memilih itu sendiri. Tuhan Allah hanya mengetahui bahwa si fulan hidupnya nanti berujung di neraka. Si fulan hidupnya nanti berujung di surga. Nah, dipaparkanlah kemudian. Kenapa si fulan Allah katakan di neraka? Oh, ternyata ketika dia hidup dalam keadaan kafir. Oh, ternyata ketika dia hidup pernah menjadi kafir. Tapi ternyata akhir hidupnya dia menjadi Islam. Maka meskipun dari usia 1 tahun sampai usia sekian tahun, dia masuk ke gereja, menyembah Yesus, makan babi, tapi rupa-rupanya sebelum kematiannya dia bersyahadat masuk Islam. Pantas aja di dalam ketetapan Tuhan, Tuhan sudah tahu ternyata si fulan ini adalah penghuni surga. Jadi, apakah Tuhan tahu bahwa besok itu Pak Bom kena musibah misalnya? Misalnya. Apakah Tuhan sudah tahu? Tahu. Nah, kira-kira besok Pak Bom. Maaf izin Bang. Iya, silakan. Maaf, yang Pak Bom itu siapa ya Bang? Saya teman saya. Oh, siap. Teman saya, bintang film. Yang dulu temannya Darto Helen. Nah, temannya Iskak, temannya Ateng, tuh, sangkatan semua tuh. Sangkatan dengan saya juga nya. Jadi Tuhan sudah tahu hari ini Pak Bom kena musibah. Nah, sekarang yang membuat dia kena musibah apakah karena Allah? Enggak. Karena dia berlari menggunakan pakaian perempuan sampai ke bawah mata kaki. Dikejarlah sama anjing, nggak sempat narik ke atas roknya, lari. Terguling-gulinglah dia di aspal sampai jatuh ke got yang dalamnya 10 meter. Kena kepala, kempes. Gitu Bang. Jadi Tuhan tahu apa yang terjadi dengan dia besok
tapi yang terjadi tentang dia itu dia sendiri yang milih. Dia sendiri yang milih. Anda enggak yang memaksa, hei kau keluar rumah lah, ayo keluar, keluar, keluar. Enggak kan? Begitu dia dengarkan lagu dangdut di luar ada bunyi, dia sendiri yang keluar joget di pinggir jalan. Dia digila sama truk. Itu maksudnya. Jadi kehidupan kita di dunia ini, kita sudah tahu ini yang benar, ini yang salah. Karena ego, kita tetap berada di jalan yang salah. Tapi orang yang menggunakan akal, dia akan meninggalkan jalan yang salah menuju jalan yang benar. Dan ternyata memang Tuhan sudah tahu bahwa si Fulan itu namanya sudah tercatat di surga. Sampai sini paham saudaraku? Jadi sebelum kita berbuat sesuatu itu, Tuhan sudah tahu ujungnya. Tetapi kita melakukan itu bukan karena Tuhan yang memerintahkan kita untuk seperti itu, enggak. Kita ini bukan robot. Kita ini manusia yang diberi kehendak bebas. Mau melakukan ini boleh, mau melakukan itu juga boleh. Tidak ada yang menghalangi kita. Sampai sini paham tidak ya? Teman-teman di bawah paham nggak? Teman-teman saya di bawah paham nggak? Paham, Paman. Paham sekali, Paman, Panglima. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi bukan Bapaknya Allah yang apologet. menentukan. Si Fulan nanti neraka. Aku tentukan dia di neraka deh. Aku tentukan dia di surga deh. Bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu. Loh, tapi kok kenapa Tuhan tahu? Iya, karena Allah itu maha tahu. Sebelum manusia itu mengakhiri kehidupannya di bumi, Tuhan sudah tahu akhir hidupnya seperti ini. Akhir hidup si ini seperti itu. Tuhan sudah tahu. Bukan Tuhan yang membuat dia melakukan hal itu, tapi itu pilihannya sendiri. Sama seperti saudara Daun punya teman dekat perempuan. Dia berusaha untuk mengejar Islam ini seperti apa. Dan ternyata dia temukan masuk akal beliau Islam itu betul. Dia masuk Islam, mati dalam keadaan Islam. Jauh sebelum dia ada di atas muka bumi, ternyata memang catatan daripada amal kebaikannya itu menghantarkan dia ke dalam surga. Seperti itu. Jadi ibarat apa ya teman-teman? Ibarat seperti sutradara film yang sudah tahu alur cerita kehidupan si Fulan dan si Fulan. Begitu. Tetapi sutradara bedanya, sutradaranya yang mengatur seperti apa aktor melakukan itu. Tapi kalau di kehidupan nyata tidak diatur sedemikian rupa, tapi Tuhan sudah tahu ending daripada cerita hidup kita masing-masing. Kalau hari ini kita taat kemudian kepada Allah, mati masuk surga, lihat catatannya, oh memang ternyata kita ada di situ. Ya, saya kira teman-teman kita yang di bawah sudah paham. Ya, Bang Daun, silakan. Ya, iya Bang. Bang, ini katanya kenapa ya teman-teman Muslim itu percaya sekali yang mana yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang diserupakan. Ya katakanlah Yudas. Itu kenapa Bang. katanya? Itu Iya, kenapa katanya Bang? Iya. Yang pertama, Al-Quran menjelaskan innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulah. Hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan yang memerangi Rasulnya adalah disalib. Itu satu. Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 19 jelas dikatakan bahwa dia adalah manusia yang suci. Sekarang permasalahannya adalah penyaliban ini tujuannya apa? Untuk nebus dosa.
ilmu mana yang hendak kita pakai dalam perspektif agama samawi, membunuh manusia lain untuk menebus dosa manusia lain. Kaidah mana yang mau kita pakai? Ada nggak bisa masuk dalam kaidah otak yang sehat ini, kita yang melakukan maksiat, orang lain yang menanggung maksiat itu? Seibarat kita yang bekerja, yang digaji orang lain. Ada nggak kaidah itu yang bisa terima? Nggak ada kan? Jadi kenapa kemudian Nabi Isa itu bukan dia yang dibunuh? Karena Nabi Isa itu adalah manusia suci, sedangkan yang dibunuh itu adalah pendosa. Menurut Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 33. Kemudian, menurut Bible seperti apa? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Yang dihukum salib adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Orang ini dikutuk oleh Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Pertanyaannya, dosa apa yang dilakukan kemudian oleh Nabi Isa? Tak ada. Dosa apa yang dilakukan oleh anak Maria? Tak ada juga. Lalu penyaliban itu terjadi kan? Terjadi. Menurut Al-Quran, surah An-Nisa ayat 157, penyaliban terjadi. Galatia 3 nomor 13, penyaliban terjadi. Yang disalib ini Nabi Isa? Bukan. Kenapa? Karena yang disalib ini orang terkutuk. Yang disalib ini pelaku dosa. Lalu siapa yang disalib? Sudah pasti bukan Nabi Isa. Lalu siapa? Ya orang yang lain. Kenapa kemudian orang lain? Ya karena Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Kenapa kemudian ada yang menjadi korban selain daripada Nabi Isa? Karena mereka membuat makar. Jelas itu. Allah membalas makar mereka. Allah membalas kejahatan mereka. Tapi Bang Jum, di Quran ada menyatakan Nabi Isa itu mati. Nabi Isa mati nanti. Semua makhluk nanti akan mati. Termasuk Quran, malaikat maut juga akan mati. Di Quran kan, iya, di surat dikatakan. Maryam ada. Nabi Isa Ya, itu mati, meninggal, bangkit pada hari yang ketiga. Wafat. Di surat Maryam kan ada. Wafat. Iya, betul itu, betul. Semua manusia itu akan mengalami 3 proses dalam hidupnya. Lahir, mati, bangkit. Tapi bukan bangkit seperti Yesus bangkit pada hari ketiga, enggak. Bangkit yang dimaksud di sini adalah bangkit pada saat manusia di hari kebangkitan. Nah, mati yang dimaksud Yesus di sini bukan pada saat dia terangkat ke langit, bukan, tapi datangnya yang kedua kali. Sebelum kemudian dia dibangkitkan dari alam barzah, dia mati dulu. Kalau yang sekarang itu dia tidak mati. Sekarang dia Nabi Isa itu masih hidup sekarang ini. Bukan maksud mati saya dia. Bang, di surat Maryam kan dinyatakan dia wafat gitu dan bangkit pada hari yang ketiga. Bung, wafat itu bisa diartikan diistirahatkan atau ditidurkan. Akar katanya wafi aufa, yang artinya dipelihara, kayak ditar kembali. Coba Anda baca di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 60, baca aja artinya. Al-An'am. Iya kan dia. Nah, apa yang Anda temukan di sana kemudian? Al-Quran surah Al-An'am di situ diterangkan apa? Wa huwallazi yatawaffakum. Tuh, kata wafat. Apa di sana? Wafat. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari. Wa huwallazi yatawaffakum. Wafat kan? Bil-lail, pada malam hari. Aduh. Udah ilmu cocokologi tuh, Bos. Aku mundur aja lah, udahlah. Gak cocok lagi Ya udah, ke gereja cari pantat cocokologi itu namanya. Silakan ke gereja. Cari pantat pendeta jilat. Silakan. Cocok memang dengan itu. Anda cocok untuk itu memang. Karena di dalam Al-Quran, ini saya perhatikan ya. Saya sampaikan kepada saudara-saudara. Al-Quran surah Maryam ayat 33. Apa yang dipertanyakan tadi si Bahlul tadi itu?
Al-Quran surah Maryam. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atu hayya. Jelas kalau dikatakan dalam surah Al-Maidah ayat 117, di situ ada kata tawaffaitani. Jelas itu sama itu. Apa artinya? Ditidurkan, diistirahatkan. Jadi wafat itu juga bisa diartikan. Nah, sedangkan yang dimaksud kemudian dari ayat Maryam 33 itu bukan wafat, tapi amutu. Apa itu amutu? Maut. Maut itu artinya apa? Terpisahnya antara jasad dan ruh. Oke? Oke? Kalau wafat Oke, Panglima. Mantap. tolong sahabat-sahabat, ada nggak yang bisa baca Quran di sini? Ini, Ukhti Khadijah, merdu kalau baca Al-Kahfi. Ukhti. Silakan. Jangan. Silakan bacakan saya ayat Maryam ayat 33 dari surah Maryam. Weh, Ukhti Khadijah, disuruh gurunda lu. Ya, ya. Sebentar aja. Maksud saya Surat Maryam enggak. 33. Iya, Bang Zuma, iya. Siap. Bang Zuma, Siap. Suara saya kedengaran enggak? ada Bang. Itu apa maksud Allah, tujuan Allah? Kenapa wajah Nabi Isa itu diserupakan? Itu gimana itu, Bang? Karena mereka apa maksud? Iya. Karena mereka membuat makar, Bang. Mereka membuat makar. Mereka membuat tipu daya. Karena kebencian mereka kepada Nabi Isa, maka Allah mereka membuat makar, ingin melakukan tipuan-tipuan terhadap Nabi Isa. Allah kemudian membalas tipu daya mereka. Ini untuk orang-orang kafir. Mereka membuat tipu daya, mereka membuat makar. Mereka sangat menginginkan kematian kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka ketika kemudian mereka hendak membunuh Nabi Isa alaihissalam, Allah mengangkatnya. Lalu yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Apa yang terjadi? Mereka menganggap yang dibunuh itu adalah Nabi Isa. Akibatnya apa? Ketika mereka menganggap bahwa yang dibunuh itu adalah Nabi Isa. Apa akibatnya? Mereka mengajarkan kemudian hal yang buahnya lahir hari ini. Apa itu? Kalau dari cerita Quran, yang dibunuh adalah orang yang melakukan dosa, orang yang memusuhi Allah. Al-Maidah surah ayat 33. Kalau menurut kemudian Bible, Perjanjian Lama kitab Taurat, yang dibunuh itu adalah orang yang dikutuk. Sekarang pertanyaannya, salah tidak Allah ketika yang menggantikan Nabi Isa itu adalah orang yang memusuhi Allah? Salah nggak menurut saudara? Tidak, Bang sih. Tidak salah. Nah, kembali, sabar Bang ya. Kita kembali dulu ke dalam pertanyaan tadi. Surah Maryam ayat 33. Bisa dibacakan, Dek? Ada yang bisa bacakan? Iya, ya Gurunda. Tapi Ya, mohon silakan. maaf ya, pasti banyak kelirunya. Iya, dia dibaca biasa aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya. Sadaqallahul azim. Sadaqallah. Pertanyaan saya, ada nggak kata wafat di situ? Ada. Ada kata wafat? Kalau Arabnya nggak ada wafat. Nggak ada. Berarti Nabi Isa tidak sedang berbicara tentang kenaikannya ke langit.
ini bukan berbicara mengenai kenaikan ke langit. Ini berbicara tentang kematian, maut. Maut dalam arti yang sesungguhnya, yaitu kematian, terpisahnya jasad dan roh. Semisal yang diterangkan dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 57. Apa Allah? Kullu nafsin zaikatul maut. Ini baru berbicara mengenai kematian. Setiap yang memiliki jiwa akan merasakan kematian. Sedangkan yang terjadi ketika Nabi Isa alaihissalam terangkat ke langit, itu diwafatkan. Ketika terangkat ke langit, saya ulangi, ketika Nabi Isa diangkat ke langit, itu diwafatkan, bukan dimautkan. Ngerti ya? Apa bedanya Bang Suma? Diwafatkan dan dimautkan. Kalau dimautkan, gak ada lagi kehidupan, terpisah jasad dan roh. Berarti yang dimaksud surah Maryam ayat 33 bukan pada saat dia diangkat ke langit, tetapi yang dimaksud dari Al-Quran surah Maryam ayat 33 adalah nanti kedatangannya yang kedua, mengalami kematian. Kullu nafsin zaikatul maut. Jadi maksudnya gimana? Yang terangkat ke langit itu cocoknya digunakan untuk kata apa? Wafat. Sedangkan di surah Maryam 33 tidak ada kata wafat. Yang ada kata maut. Andai saja yang ada di dalam surah Maryam ayat 33 yang dibahas ada kebangkitan dari kematian naik ke langit, maka Allah tentu akan menggunakan kata wafat di sana. Tapi kan tidak ada, yang ada adalah kata maut. Contoh misalnya, wa huwallazi yatawaffakum. Ada kata wafat. Kenapa ada kata wafat? Karena ini berbicara mengenai tidur. Bilail, pada malam hari. Wafat adalah tidur. Paham ya? Nah, Nabi Isa belum mengalami maut. Nabi Isa hanya diwafatkan, hanya ditidurkan. Berarti surah Maryam 33 sama sekali tidak berbicara mengenai kebangkitan, tidak sama sekali berbicara mengenai terangkatnya Nabi Isa ke langit kedua. Kenapa? Karena Al-Quran surah Maryam ayat 33 di situ bukan kata wafat, melainkan kata maut. Coba kita lihat Al-Maidah ayat 117. Itu baru cocok untuk kata Nabi Isa. Apa di sana dikatakan? Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Ani ubudullah. Nah, di Al-Maidah ayat 117 di situ ada kata tawaffaitani, diwafatkan, artinya ditidurkan. Mudah-mudahan ada yang bisa nangkap apa yang saya jelaskan ini. Mudah-mudahan Nangkep Gurunda. Orang beriman nangkap, orang pemakan babi enggak. Jadi gini sahabat-sahabat sekalian, kata Nabi Isa ketika ditanya oleh Allah, wahai Nabi Isa, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, apakah engkau yang mengajarkan mereka kemudian untuk menyembahmu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, nah ini bercerita tentang apa ini? Wafat di sini apa? Bercerita kematian atau ditidurkan? Ditidurkan. Ditidurkan, subhanallah, penghandi cerdas. Jadi ketika Nabi Isa menjawab
falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Maka setelah engkau menidurkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang menyaksikan atas segala sesuatu. Artinya ketika engkau angkat ke langit, maka engkaulah yang menyaksikan apa yang murid-muridku lakukan setelah itu. Aku tidak tahu menahu lagi karena engkau telah mewafatkan aku, engkau telah menidurkan aku. Apa buktinya? Mari kita lihat dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 60. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilaihi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jelas, dan dialah yang menidurkan kamu pada waktu malam hari, dan dia yang mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Yatawaffakum, wafat. Jelas ya? Jadi ditidurkan. Makanya di dalam Al-Maidah ayat 117, ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum wa kuntum alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani. Jelas, pada saat engkau menidurkan aku, mengistirahatkan aku dari aktivitas dunia, engkau yang menyaksikan mereka, sedangkan aku diistirahatkan. Engkau memelihara aku pada saat itu, aku ada dalam pemeliharaanmu. Aku nggak tahu lagi apa yang terjadi setelah engkau memelihara aku dalam pemeliharaanmu. Pada saat aku diistirahatkan dengan cara apa? Wafat. Apa itu? Tidur, bukan maut. Makanya di dalam Maryam ayat 33 sedikit pun tidak ada kata wafat di sana. Setuju kita? Setuju dong. Setuju. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu. Maut. Berarti ini berbicara terkait dengan hari kematian, yaitu bangkit. Pada saat Nabi Isa datang kedua kalinya, kul maut. Pada saat itulah kemudian Nabi Isa mengalami maut dan dibangkitkan kembali bersama dengan seluruh umat manusia. Itu maksud ayat itu. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku dimatikan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Bukan diwafatkan tapi dimatikan. Tapi kalau orang Islam bisa saja mengatakan pada hari aku diwafatkan, karena umat Islam itu berbicara konteks, tidak berbicara mengenai kata per kata terjemahan. Karena umat Islam bukan umat terjemahan. Inilah kalau memahami Al-Quran berdasarkan terjemahan, celokonyok ya koyok gotoh. Begitu teman-teman. Maaf kepanjangan. Jadi wafat itu tergantung konteksnya ya. Yes. Ya. Itu tadi. Ada kan kata wafat Ya, tadi? betul. Ya. Oke. Ya, Bang Jurkipi, Assalamualaikum. Saya Ini sampaikan Kenjo kepada Muslim. saya sampaikan kepada Oten pemakan babi tadi, mudah-mudahan babi mau keluar supaya kau ngerti. Terima kasih. Ya, ini Kenjo Muslim apa Kristen? Kenjo. Ya, nggak ada suara. Bang Jurkipi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalau balik? Waalaikumsalam, Bang. Wassalamualaikum para gurunda. Iya. Ya. Bang Daun, silakan dilanjut. Bang Daun. Daun hijau. Iya bang, Lagi- iya bang. Maaf. Ya, silakan. Ada gak calonnya itu suruh ini aja, suruh ngomong aja sekali lagi. Saya mewakili aja bang. Bisa pak. Ini dia dengar di sebelah saya bang.
Apakah kan Nabi Isa di dalam Al-Quran kan diserupakan, ya Bang ya? Iya. Ya, diserupakan berarti disamakan wajah, fisik dan lain-lainnya Bang. Bagi Bagi umat Islam. salah. Bagi orang kafir. Bagi mereka Enggak, yang enggak. ingin mencelakai Nabi Isa. Ya. Nah, maksud saya bagi kita ya umat Muslim, Nabi Isa itu kan diserupakan, diserupakan wajahnya. Nah, pertanyaan saya, apakah wajah fisik Nabi Isa sama dengan yang gambar-gambar foto yang sekarang ini beredar? Itu Bang, pertanyaan saya. Saya rasa umat Islam tak akan ada yang bisa mau menjawab sama, karena tak ada yang bisa mengetahui wajah Nabi Isa itu kayak mana. Oh gitu ya Bang. Iya. Saya pikir wajahnya Nabi Isa itu yang sekarang lagi beredar itu yang fotonya. Bukan berarti ya Bang? Ya apa ya? Kita nggak ada kemudian informasi wajah Nabi Isa itu seperti apa. Nabi Muhammad aja kagak ada, apalagi yang hidup di abad pertama. Kira-kira saya setuju Bang. Iya. Itu cuma pertanyaan dari pacar saya, katanya apakah wajah Nabi Isa yang sekarang ini lagi beredar ini apakah betul itu wajahnya Nabi Isa? Itu aja sih Bang pertanyaannya. Iya. Kita nggak tahu Bang, karena tidak ada fotografer di abad pertama. Ya atau gini aja Bang, kita tampilin aja ya Bang, biar dia paham. Gurunda izin ya. Nah, tinggal pilih yang mana. Ini kan beda-beda nih mukanya nih, dari kalian juga dari kekristenan. Anda pilih yang mana yang benar ini. Soalnya ini beda-beda ini. Kalau apalagi nanya ke kita. Ada yang sipit juga loh, Kang. Iya, Yang kita sipit. nampilin yang ini dulu aja. Ini kan udah beda-beda tuh. Pilih coba sama pacarnya yang mana tuh, yang benar. Ya beda-beda ya Bang. Raut wajahnya Beda-beda. Betul, berarti ini fiktif Bang. Kalau menurut saya ya. Aduh, takut dilaporkan. Cukur. Lanjut, Gurunda. Siap. Bang, adakah pesan yang bisa Gurunda pesan untuk pacar saya ini biar lebih giat lah gitu untuk belajar, lebih mendalami lah agama Islam itu kayak mana? Makasih. Iya. Jadi saya hanya ingin mengatakan begini, bahwasanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu diperuntukkan untuk orang yang berakal. Di dalam Al-Quran surah Shad ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya Al-Quran ini hanya bisa dipelajari oleh orang-orang yang berakal. Kitabu anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Itu kata Allah. Kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Jadi untuk sampai kepada kebenaran Al-Quran, ya memang betul harus menggunakan akal. Karena kapan tidak menggunakan akal, Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179, neraka kelak akan dipenuhi oleh orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat ketika ia di bumi. Kemudian Al-Quran surah Al-Muluk ayat 10, orang-orang yang ada di neraka itu akan menyesal disebabkan ketika dia di bumi dia tidak menggunakan akal sehat. Itu yang ingin saya katakan.
di neraka orang-orang akan menyesal karena ketika hidup di dunia mereka tidak menggunakan akal. Dan di neraka kemudian berdasarkan Al-Quran surah Al-Araf ayat 179, neraka dipenuhi oleh orang-orang yang ketika hidup di dunia tidak berpikir dalam beragama. Hanya doktrin, hanya dogma. Itu kata Quran. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Makasih. Makasih Bang. Sama-sama. Udah kasih tahu yang mana ancaman untuk orang-orang kafir itu siksaannya itu luar biasa nanti di akhirat. Iya. Makanya selagi masih diberi umur panjang ya Bang, kesehatan, akal waras untuk bisa berpikir, bisa mencari kebenaran ya. Siap. Di waktulah sama Sang Pencipta untuk berikan hidayah ya, petunjuk. Iya. Itu aja Bang. Makasih banyak Bang. Mau dipanjangin lagi nggak? Apa itu Bang? Nah gini, coba tanyain ke, jangan pacar lah ya, pacar mah zina, apa calon istri gitu ya. Bentar-bentar. Coba tanyain ke, ya. Suaranya terlalu lancip, jangan iya, maaf, terlalu Pak. lancip. Coba tanyain ke calon istrinya, apa yang masih ragu dengan Islam sampai belum bersyahadat gitu. Hati saya masih ragu, Bang. Nah, di bagian apanya? Tentang apanya Islam masih ragunya? Nanti biar Gurunda jawab. Saya masih takut. Intinya Bang, dia masih takut. Terus kedua dia hatinya belum maksudnya dia kan masih awam. Dia masih masih mempelajari secara otodidak. Nah, ngerti akhi, ini maksudnya coba ditanya lagi ke dalam dirinya sendiri, takut apanya? Takut keluarga, takut kerjaan dipecat, takut apa gitu? Ya pastinya salah satunya keluarga juga sih Bang. Karena yang saya tahu keluarganya itu tahulah di Sulawesi Utara ini kan kayak mana. Fanatik lah itu. Takut keluarga katanya Gurunda. Ada ini nggak pesan-pesan terbaik? Iya, yang harus ditakuti itu kan adalah pencipta langit dan bumi. Fattakullah, kata Nabi Isa, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah dan taatlah juga kepada aku. Jadi yang harus ditakuti itu adalah Allah Tuhan. Makanya Yesus berkata di dalam Bible, apa kata Yesus? Maukah kamu aku tunjukkan kepada siapakah engkau harus takut? Takutlah kepada Dia yang sanggup membunuh manusia dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Jadi kita tidak perlu takut sama manusia. Yang harus kita takuti itu adalah Allah. Ketika kemudian jasad kita terpisah dengan ruh, maka ruh tidak lagi berhubungan dengan kehidupan dunia. Tidak ada lagi itu harta, nggak ada lagi itu orang tua. Ruh tinggal berurusan dengan Tuhan. Ruh menghadap ke kehidupan berikutnya. Apa yang dilakukan ketika di dunia itu yang diterima oleh ruh. Tidak ada lagi pilihan. Kalau sekarang jasad masih membungkus ruh, ruh masih terbungkus jasad. Maka masih ada pilihan antara Islam dan Kristen, antara makan sayur atau makan buah, antara tidur atau pergi jalan-jalan. Masih ada pilihan itu. Bisa tidur, bisa jalan, bisa makan atau minum. Ada pilihan. Kenapa? Karena ruh masih terbungkus jasad. Tapi ketika masuk ke alam kubur, tak ada lagi pilihan. Mau ke Islam atau mau ke Kristen, mau menyembah Yesus atau menyembah Allah, tak ada lagi pilihan. Penentu adalah kehidupan di dunia ini. Maka kita masih punya dua pilihan, mau Kristen atau mau Islam, atau mau yang lain, masih ada pilihan. Tapi ketika jasad sudah terpisah dengan ruh, tak ada lagi pilihan. Ruh hanya berhadapan dengan Sang Pencipta, Sang Khalik. Apa yang engkau lakukan ketika hidup di dunia, itulah yang akan kamu dapatkan dalam kehidupan tersebut. Aku mau masuk Islam aja deh. Oh, nggak ada cerita. Kenapa? Sudah terpisah dengan ruh.
Jadi ruh hanya menghadap kepada kehidupan berikutnya. Salah ketika hidup di dunia, maka tersiksa kelak di akhirat. Benar kehidupannya di dunia, maka hebatlah keindahan dan kebahagiaan didapatkan di akhirat. Jadi saatnya sekarang kita memilih mana yang benar, mana yang salah. Jadi tak ada ketakutan kepada pencipta. Kepada ciptaan yang kita takuti itu adalah pencipta. Gak perlu takut kepada yang lain. Di Islam itu begitu. Gak perlu takut kepada yang lain. Yang harus kita takuti adalah Allah. Allah memerintahkan kita untuk taat kepadanya dan taat kepada keluarga. Taat kepada orang tua. Yes. Tetapi yang dahulu harus kita taati adalah Allah dulu. Habis itu baru kita taat kepada kedua orang tua kita. Kalau kedua orang tua kita mengajarkan kita kemudian untuk tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi, maka tinggalkan. Tapi kewajiban-kewajiban yang lain harus tetap kita tunaikan untuk kedua orang tua kita. Itu terekam di dalam surah Luqman ayat 14 ayat 15. Orang tuamu yang menyapimu, dia yang membesarkanmu. Maka taatlah kepada mereka dan perlakukanlah mereka dengan cara yang ma'ruf. Tetapi ketika mereka mengajarkan kamu untuk menyembah selain daripada aku, maka janganlah engkau taat untuk yang itu. Tapi yang lain taatilah. Untuk menyembah kepada selain aku jangan kau taati, tapi untuk berbakti kepadanya tetaplah berbakti. Itu kata Quran, surah Luqman 14. Suaranya hilang, Gurunda. Cek satu. Apa? Ya, suara Bang Zuma hilang. Oh iya. Oke. Saya takutnya HP saya yang nge-lag. Iya. Enggak. Lanjut, Gurunda. Iya, soalnya di sini hujan lagi. Iya. Hujan lagi di sini. Lanjut aja dulu, lanjut aja dulu. Udah bagus ini, Gurunda. Silakan deh, silakan. Udah bagus, sudah bagus. Ya, itu tadi bahwasanya yang harus ditakuti itu hanya Allah. Jangan takut kepada makhluk. Meskipun kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua meskipun beda keyakinan. Tetapi Allah memutuskan jangan kamu taat ketika mereka kemudian mengajak engkau menyembah selain daripada aku. Jangan. Jangan engkau mau. Tetapi yang lainnya tetaplah taat. Tetaplah berbakti kepada orang tua kita. Perbuatlah yang ma'ruf kepada mereka. Tetapi jangan mengikuti apa yang mereka sembah. Kita nggak boleh. Saya kira begitu. Silakan teman-teman diambil alih sejenak. Kita bikin kopi dulu, mumpung masih hujan ini. Boleh ya? Boleh dong. Gurunda. Oke. Jangan Silakan, lupa silakan. campur masako kopinya, masak. Gurunda. Iya. Siap, Gurunda. Biar agak pusing dikit. Ya, Bang Daun, lanjut. Ya, hanya itu sih Bang. Ini saya sudah pacar saya udah pulang, dia sama temannya tadi. Makasih Bang Zuma, teman-teman lainnya udah kasih jawaban, penjelasan yang bagus, ya. Semoga jawaban dari Bang Zuma tadi bisa menambah wawasan lah. Bagi Amin. Temennya agama apa tadi? Protestan Bang. Oh, alah. Kaget. Temennya juga nggak dengar berarti ya? Iya, tadi kita bagus, bertiga bagus. tadi di depan rumah, lagi nyantai depan rumah. Jadi udah dulu ya Bang ya. Siap, Bang. Ya, makasih Semoga banyak. dapat hidayah ya, calonnya ya. Insyaallah. Ya. Ya, makasih Bang ya. Selamat. Nanti kalau mau syahadat, dia mau syahadat, suruh naik ke sini ya. Waalaikumsalam. Insya Allah Bang, Insya Allah. Ya. Ini Queen ini gimana Bang? Kang Enggak, Satria ini Muslim, temen. Muslim. Ini ada Balenok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Enggak, nyimak aja Pak. Oh, baik.
Izin ya bang, naikin yang muslim dulu ya, yang Kristen dulu ya bang, biar diskusinya mengalir ya bang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kenjo, muslim apa Kristen? Kenjo. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Muslim apa Kristen bang? Alhamdulillah. Islam. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Ya, bang Zumanya bikin kopi lagi. Gak apa-apa, abang mau nyampein apa? Oh ya gini. Ini kan termasuk penyesalan juga sebenarnya. Dulu hidup lingkungan pesantren, tapi dari kecil nggak ngaji. Sudah ngaji kiai di kampung itu batas Iqra 3. Nah, 27 tahun kan, ya baru-baru inilah. Jadi mulai hijrah udah mulai nggak ninggalkan sholat kan. Nah, dalam artian itu mantap lah istilahnya kan. Nah, terus saya ini yang keliru itu di sini Bang. Saya tuh belajar di HP itu gimana itu? Belajar HP dari Iqra sampai Quran itu saya rasa cukup cepat lah, 3 bulan saya bisa baca insya Allah, tapi walaupun masih terbata-bata lah ya. Abang pernah pesantren? Nggak pernah, itulah yang jadi penyesalan saya dulu. Saya nggak menyalahkan orang tua saya nggak pernah pesantren. Bang, izin suaranya dikencengin dikit bang, kecilan. Lanjut. Oh iya, tadi istri saya lagi tidur ya, takut ganggu. Ya nggak apa-apa bang, mau belajar dimanapun juga boleh, yang penting abang bisa. Kan juga ini kan ada ustadz yang bilang gini, jadi kalau nggak ada gurunya itu sama kayak sesat dan menyesatkan. Jadi bingung juga ini mau cari guru juga bingung. Maksud saya nggak ada ini, nggak ada apanya ya. Abang cari room kajian aja bang, abang cari room kajian, dan abang bisa kan di wilayah abang di situ cari masjid atau cari ustadz untuk berguru bang, ya bang. Oke. Kalau baca-baca itu ya insya Allah bisa sih, cuma ya, belum agak ini lah. Iya bang. Oke ya bang ya, makasih banyak ya bang. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mauza muslim apa Kristen? Mauza. Ini banyak banget ya yang mau naik ya Bu Natali ya. Tapi entah yang mana nih yang Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya nyimak aja di bawah nggak apa-apa. Siap bang. Bang Kores, cerita dong tadi gimana lawan si Cepek sambil nunggu Oten gitu Bang Kores. Lawan si Kristen Princess, wah anjir. Dia nanya, kejawab semua. Dijawab terguncang. Aneh banget. Orang dijawab itu ini ya, orang dijawab itu harusnya, misalnya penghujat ya, dijawab tuh harusnya ngeyel gitu loh, bukan oleng. Dijawab oleng dia. Udah gitu ketahuan takia Korintus lagi, potong-potong hadis. Aisyah menyusui orang dewasa. Hadisnya dibaca semua, ternyata orang lain yang nyusuin. langsung yang apa, pendukung-pendukungnya pada cengok, anjir ternyata selama ini berbohong ya gitu. Ya, ini adik Christian, selamat malam. Adik Christian. Adik Christian. Dibuka mute-nya, bro. Adik Christian. Halo, ya. Ya, Waalaikumsalam. Muslim, Bang? Alhamdulillah Muslim, Bang. Enggak. Cuma namanya aja. Enggak, ini suara abang di belakang noise banget, Bang. Aduh, kencang banget lagi noise. Parah noise-nya. Ini turun dulu, Bang.
ngeganggu jadinya. Kita lagi pada live di YouTube. Kalau Anda berada di daerah yang rame ya, jangan naik ya, jangan naik dulu. Soalnya nanti mengganggu diskusi. Ya. Mohon maaf ya. Lanjut Bang Ores. Ya, jadi gitu si Christian Princess guncang dia. Kan dia biasanya kalau dia syubhat lembaran ayat itu kan muslimnya mungkin lama nyari data jadi nggak kejawab. Waktu sama Kores kan langsung gua kasih hadisnya. Ini jawabannya. Umar berkata begini. Ini jawabannya dari Aisyah begini. Oleng dia, nggak bisa bantah lagi. Melayang-layang lah dia di permukaan air kan gitu. Jadi syubhat apa yang dia bawa tadi? Ya itu persusuan orang dewasa. Kasih aja hadis Umar. Persusuan itu hanya untuk anak kecil. Marah, kejawab marah. Bukan gitu, bukan itu yang saya tanyakan. Lah tadi lu ngomongnya gitu. Mana katanya dalil persusuan orang dewasa? Ya ini Umar jawabnya begini, gue bilang. Aduh. Ini di bawah ada yang typing, katanya ada yang mau syahadat, ada yang mau naik syahadat. Yang mana ya? Namanya siapa? Saya kan Iya. harus mantau juga yang naik, yang turun ya teman-teman. Gak selalu harus mantau yang typingan. Kan ada moderator bisa mantau. Siapa namanya? Pasti dinaikin. Jangankan teman-teman yang di bawah, Paulus aja mau bersahadat saya naikin. Cuma yang lucu Edis loh. Edis kan nantang-nantang muslim, ayo muslim sini, mana yang berani, ayo naik. Aku request naik kan. Jangan Kores yang naik. Yang lain, wah ini Kores ini penghujat ini. Yang lain aja. Tadi nantang muslim. Lagu gua kan muslim ya. Nggak dinaikin. Tapi Edis tuh mending gak usah diladenin bang, biar punah dengan sendirinya. Bukan maksudnya gini kalau Kores ya. Maksudnya kalau bukan kita yang layanin, dia larinya ke muslim awam. Gitu loh. Nah dengan kita nahan Edis dengan kita, muslim awam selamat jadinya. Muslim awam nonton kita. Gitu. Ya, Tapi ini hanya enggak. untuk orang-orang profesional ya. Iya, Jangan terus yang- asal jangan di mode apa namanya PK gitu, PK. timer gitu, jangan PK gitu. Ya, Ya. mereka punya kesempatan untuk ngehujat lama. Iya, panas kuping dengerin dia ngehujat itu. Kalau langsung model digas aja kayak Bang Kores sih ya oke lah, nggak usah diraguin itu. Dia pasti nyonyor, mencret dia pasti. Tapi kalau yang model PK itu loh Bang, kasih waktu buat dia ngehujat itu panas, nggak kuat dengerinnya. Oh, ya udah waktu dia ngomong di mute. Pas muslim yang ngomong dibuka gitu aja. Iya, Ikhwan ya, ini untuk 3.200 kalian kasih paham ini ya, muslim-muslim yang belum tahu bahwa di Islam juga ada kok live dialog lintas iman gitu kan. Kasih tahu mereka, kabarin mereka. Nonton di sini aja gitu. Ya, kabarin ini tanggung jawab kalian untuk menyelamatkan muslim yang awam. Ingat, muslim itu berjamaah. Ya, Ajnon. Halo, selamat malam Ajnon. Salam. Muslim Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Tinggal pantau aja. Oke, makasih ya Bang ya. Apa yang dipantau Bang? Ya, dari Papua. Ya, pantau di bawah Bang. Udah banyak kita yang mantau nih. Ayo teman-teman Kristen silakan naik. Host kalau tahu muslim siapa tuh? Enggak lah, kita pakai adab juga teman-teman ya. Nggak boleh gitu, nggak boleh langsung main turunkan. Kita pakai adab loh. Kita tetap nurunin tapi pakai adab gitu loh maksudnya. Iya. Tenang aja, jadi nggak usah lah kalian ngatur-ngatur dulu. Kita lebih tahu loh. Ya, bagi pengikut Cebol silakan kalau mau naik ya. Bagi pengikut Tuan Cebol silakan kalau mau diskusi, mau naik ya.
Bentar lagi cebol pasti hilang dari peredaran ya. Bagi pendeta-pendeta yang mau bersyahadat silahkan naik juga ya. Atau teman-teman kalau ada informasi ya, kalau ada gereja yang mau dijual silahkan hubungi ke saya ya. Saya syahadatkan ya gerejanya insya Allah. Ya, hubungi saya ya kalau ada gereja di daerah kalian yang mau dijual ya. Nanti saya syahadatkan gerejanya ya. Gimana Bang Kores, setuju nggak kalau saya beli gereja nanti saya syahadatkan? Setuju. Tapi duitnya ada nggak ya? Nggak ada sih. Gampang lah nanti duitnya minta ke Bang Handi lah. Saya terima ini juga jual beli gereja weh. Ya, kenceng banget. Panjul. Astagfirullahaladzim. Aduh, kalau di tempat-tempat ramai ngapain naik juga ya? Coba kalau di tempat ramai jangan inilah ya, jangan naik ya. Ngeganggu diskusi loh. Pelos. Iya, assalamualaikum. Izin sebentar aja host ya. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini saya tadi lewat Komal, ada Komalnya Bang Handi, terus saya langsung follow. Tahu-taunya malah saya terus mendengarkan. Kurang ajar malah ini room open Bang. Wah, itu ketipu lah gitu. Iya, makanya saya bilang loh, tadi kalau nggak salah Bang Handi ada di roomnya Kian Santan, kok di sini ada Bang Handinya, makanya udah saya naik, saya bilangin hostnya bilang gini, terus saya bilang, Bang Handi orang mana ya? Terus dia bilang orang Makassar. Terus saya bilang Bang, Oten kalau mau cari koin jangan nipu dong, jangan pakai namanya orang, jangan pakai ininya orang. Terus dia bilang kalau nama saya Handi memang kenapa? Enggak, ini makanya saya bilang ini Oten suka nipu-nipu. Kenapa nggak minta KTP-nya Bu? Ya. Tuhan aja. Tuhan begini Pak, Tuhan aja diduplikat apalagi orang. Iya benar, saya langsung emosi. Aduh, malah saya udah follow lagi. Aduh. Diblokir lagi. Iya, ini baru saya mau blokir. Aduh, assalamualaikum ya semua ya, Mas Allah di atas ini ya. Waalaikumsalam. Ya udah gitu ya Bang ya. Diblokir lagi aja ya Bu. Itu mereka sekarang ini. Maaf. Banyak ya, Bu. juga yang pakai akunnya ini Bang Suma, banyak juga. Saya juga pernah ketipu. Betul. Oke, makasih banyak informasinya ya Bu ya. Sehat selalu ya Bu. Izin saya turunkan ya Bu. Iya, makasih. Ibu sehat selalu di sana ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kalau dia memakai fotonya sendiri pasti nggak laku. Pasti nggak ada muslim yang mau naik. Kalau apalagi kalau dia pakai fotonya orang tuanya, muslim nggak mau naik. Pakai fotonya yang itu tuh muslim nggak mau naik. Ya harus nipu supaya muslim tertipu naik. Ya banyak penonton. Terus ada yang tidak memperhitungkan langsung memberi koin. Ya tujuannya nipu buat apa ya? Buat makan. Begitu. Betul, setuju. Ini ada Ode Iqbal. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ada masalah apa Bang? Pengen mau disapa dengan Bang Zuma. Oh, lagi istirahat Bang gurundanya, nanti nunggu Oten. Oh. Abang ngomong aja sendiri sekarang Bang. Mau ngomong apa? Mau dielus-elus kepalanya ya? Bang Handi. Salam Bang Handi. Oke ya Bang. Ya, siap Bang. Makasih ya Bang. Kita nunggu Oten biar diskusinya berjalan ya Bang ya. Iya, hantam Otennya ya Bang. Siap. Abang sehat selalu ya. Terus semangat ya Bang. Izin saya turunkan Bang. Iya. Baik. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini ada Bang Handi. Handi Celebes, ada yang mau disampaikan? Jangan lupa sarapan pagi.
kalau malam. Kebalik ya. Ontohon, dasar ontohon. Berokok. Tapi itu tadi Oten itu dia ngomong gini nih. Saya tuh paling sulit bangun siang kalau di pagi hari. Ya, Dan sulit tidur siang kalau di malam hari gitu. Iya, Aneh. jangan kebanyakan tidur siang di malam hari, Bang Handi. Ya itu dia, di situ masalahnya. Iya, masalahnya di situ. Ayo Kak, naikkan lagi lah buat kita serius-serius sedikit lah. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Atau teman-temannya Tuan Cebol, silahkan kalau mau diskusi naik ke atas. Ini Queen siapa ini Queen? Queen ini teman. Oh teman. Teman makan teman ya? Enggak. Teman makan tanaman. Teman sepermainan, Bang. Teman sepermainan. Nggak ada ya teman-teman Kristen yang mau naik ya? Udah pada mualaf kayaknya. Kang di Komal lu doang ini mic-nya nggak kelihatan, bener. Komal lain bisa loh. Iya, nggak tahu nih tadi juga mic-ku kan bisa ya, terus tiba-tiba nih mic-ku hilang gitu loh. Nggak tahu nih hostnya ini mic-nya kita disembunyi di mana aja. Wah bahaya, berarti ini ada penyusup nih, penyusup weh. Iya. Hilang Bang. Mic-ku nggak ada. Wah penyusup nih. Bahaya. Untungnya aku bisa aku pakai mixer, jadi kalau nggak ngomong tuh nggak perlu di mute, cukup volumenya aja turunin volume mic-nya. Nggak tahu saya juga ini kenapa nih. Oh iya Ya, ini ada Mbak Janet. Disambit coba disambit. Selamat malam Mbak Janet. Ya malam. Ya. Mbak Jamet merdu banget suaranya. Mbak Jamet. Mana sih? Nggak ada. Ada itu masih muter-muter. Itu loh Jamet Sofia. Iya betul. Oh ini baru muncul di aku. Coba mana tali Salami? Mbak Jamet, Kak Jamet. Iya Mbak, selamat malam. Kak Jamet, au. Janet. Kak Jamet. Bentar. Mbak Janet. Malah sih. Mbak Janet. Selamat malam Mbak Janet. Oh Janet, kirain Jamet. Sinyalnya Ya Allah. merah Bang, sinyalnya merah. Ternyata Jamet Parah ini bukan Jamet. audio ini ya. Parah. Rasis. Aku serius aku salah baca loh, bukan sengaja disalah-salahin. Emang nggak sengaja gitu. Enggak Sengaja itu saya serius. tahu. Orang namanya Saya tahu Janet itu lu bilang jamret. Mana? Mataku udah ngantuk gitu loh ya, jadi baca Janet. Tuh kan marah kan. Mbak Jametnya marah kan. Wah ini gara-gara Tina Tali nih. Marah nih. Marah dia, baper, jangan baperan dong. Naik lagi sini, naik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Firman? Gimana kabarku? Alhamdulillah baik saja, dirimu? Alhamdulillah kalau baik kabarku. Boleh request nggak? Buat lagu apa Bang? Lagu apa? Request Bang? lagu apa? Bukan kalau lagu lah. soalnya kalau lagu lama aku udah lupa Bang. Kalau lagu-lagu baru aku Request belum ke hafal. Kak Khadijah, Natalia Khadijah. Oh nggak bisa. Bisa Nggak dong. bisa request. Nggak Cuma bisa. minta bacain ya ayat-ayat suci Al-Quran aja. Suaranya Ya, merdu, enak didengar. Iya. Ya nanti lagi ya Bang kalau itu ya Bang. Nanti Ya, lagi jangan kalau dengar aja Bang. Ya udah gitu. Assalamualaikum. Kalau lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalau lagi ngantuk nggak boleh baca Al-Quran, takut salah soalnya. Sedikit. Jangan nggak. Soalnya kalau lagi ngantuk nggak boleh baca Al-Quran ya Bang Handi ya kan. Kalau lagi ngantuk nggak boleh baca Al-Quran. Takutnya salah. Soalnya bukan sembarangan itu kalau Al-Quran. Lah kok Ya, maksa dia ya, Masya Allah ya. Saya bacain aja lah. Saya bacain aja ya. Saya wakilin aja ya. Marilah kita memuaskan birahi sampai Bukan. salah. Itu Amsal itu Amsal. Kalau itu mah ngantuk juga. Jangan Ayu Purnama. Selamat pagi.
Matangi. Iya. Apa kabar? Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kenapa pada sedeng sih? Kalau nggak ada hotel ada sedeng. Oh naik. Kok kayak wasit Bahrain naiknya bawa peluit. Iya, ya gimana ya? Kayak tadi aku tiba-tiba ingat ya, tadi aja yang namanya Kak Janet aja aku baca Jamet kan, gitu. Gitu aku baca Al-Quran, jangan lah. Bang Handi lebih parah, masa jamret katanya. Jamret katanya. Parah Bang Handi ini. Iya. Nggak ada kayaknya yang coten-coten ya. Biasanya jam segini udah kumpul mereka ini. Kayaknya masih konsili ini. Oh iya, mereka kalau konsili itu nggak ada habisnya loh beneran. Heran aku. Konsili au-au ya, konsili au-au. Au. Tadi dikeroyok berapa orang Bang Kores? Berapa tadi? 6 orang? Iya. Banyak yang ngeroyok. Ngomong semua itu? Iya, ngomongnya paduan suara mereka. Pantesan Bang Kores habis dari sana ke sini, terus suaranya Bang Kores tuh tajam banget, soalnya habis dikeroyok. Belum disetting itu. Iya, belum disetting mode bersahabat. Iya. Ya, buat pendeta-pendeta yang ingin bersyahadat silakan naik ke atas ya. Buat istrinya pendeta juga nggak apa-apa, kalau mau syahadat naik aja. Ya, istrinya pendeta disyahadatkan sama Bang Handi ya. Iya, betul. Nah. Wah, ini mah murid gue nih si Frans. Frans, gimana Frans? Selamat malam. Ya. Gimana? Lancar? Lancar? Tersendat-sendat bang. Ya coba lo open cam dulu. Gue pengen kasih kau hipnoterapi sedikit supaya kau kembali ke jalan yang benar. Buka camnya. Suruhnya dulu. Ya. Open cam. Baru saya open cam. Open cam dulu lah. Minta apa dia? Gak mau dia open cam. Saya ingin hipnoterapi dia supaya dia lebih sehat. Kau lihat sendiri nanti ya bagaimana cara saya hipnoterapi ya. Sebenarnya saya mau hipnoterapi kalian berdua. Ya lu berdua. open cam. Lu open kita cam banyak kan, weh. Kok berdua sih? Kita nggak kelihatan apa ya? Kita nggak dianggap guys. Maksudnya kelompok api sama kelompok tadi siapa itu? Kelompok siapa itu yang? Ya udah Petrus. Kristen. Bukan kelompok Petrus. Apologet Kristen Indonesia Ya, dengan apologet Kristen Islam Indonesia. Ya lu open cam dulu. Open cam dulu. Kok apologet Kristen Indonesia sih? Bentar-bentar ini sih Pak Afan ini sambil makan beling apa gimana sih? Kok kayak bunyi klik makan beling Pak? Sabar dulu, biar open cam dulu dia. Open cam dulu bro. Ini. Enggak kok kayak Terima. makan beling. Jangan. Kan kita udah sering open cam, gimana sih lo? Kalau saya open cam sendiri malu ah. Kali ini kamu nggak dengerin gua ya, Fransnya. Nggak bener juga lo kadang-kadang. Iya. Ayo bukalah. Bentar doang. Jangan bang. Kenapa emang? Jangan. Kau itu ganteng Fran sebenarnya. Kamu paling ganteng bener. Bisaan aja sih abang ah. Ya udah kalau nggak mau. Bisaan aja. Sekarang kamu masih Katolik atau udah berpindah dari Katolik? Udah berpindah. Udah bukan Katolik lagi? Iya, udah bukan Katolik. Dulu pertama kita ketemu tuh lu ngaku preman Katolik. Masih ingat nggak? Iya betul. Terus kamu masih ingat kan Yohanes 17:3? Apa tuh? Ya bahasa Arabnya, Yohanes 17:3. Udah lupa? Iya, sekarang saya di gereja Protestan.
Tapi walaupun saya di Kristen Protestan, tapi saya tetap memakai Tritunggal. Jadi tetap Iya. Yesus itu Tuhan, gitu. Hmm? Tetap Yesus kan dulu bilang Iya. Yesus bukan Tuhan. Saya kalau bilang Yesus Tuhan ya, saya tidak akan buka kitab Perjanjian Baru. Paling saya bukanya hanya kitab Wahyu. Yang mana itu kira-kira? Hah? Kitab Wahyu yang mana? Ada Wahyu 21 ayat 7. Ada juga 20 ayat 7. 21 ayat 7. Lalu Wahyu 2 ayat 7. Wahyu 2 ayat 7. Itu intinya apa di situ? Intinya ya, bahwa dia akan memberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jadi kan dalam hal ini kan dia punya kuasa di Firdaus gitu. Siapa itu? Yesus. Iya, Yesus. Kalau bapaknya Yesus? Bapaknya kan udah turun ke dunia. Oh, bapaknya Yesus turun ke dunia. Iya. Oh, gantian, bapaknya yang turun, Yesus yang naik. Gimana? Iya betul. Gantian res. Iya. Sip-sipan. Nah. Tuh. Bapaknya ini turun di mana bapaknya? Coba res, wawancara res. Kalau bapaknya turun di mana? Yesus kan turun di mana? Yerusalem. Bapaknya turun di mana? Bapaknya turun di mana aja? Di mana-mana. Bisa di Yerusalem, bisa di Asia Kecil, bisa Asia di Kecil tuh di mana? Situ aja turunnya. Nggak pernah turun Kalimantan gitu, turun enggak ya? Kok Kalimantan sih Bakore? Turunnya situ-situ aja. Iya. Sebenarnya res bukan itu intinya. Ini intinya adalah sip-sipan. Jadi sekarang Yesus sudah naik, bapaknya yang turun gantian sip-sipan gitu loh. Itu intinya. Oh. Sip-sipan. Bapak turun dari jam berapa sampai jam berapa, Bapak? Nggak ada jam-jamnya. Ya pokoknya ya selama Bapak belum datang lagi,